Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025, kami ingin menceritakan tentang Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau dilahirkan dari ibu yang bernama Siti Hajar, yang mempunyai hati yang kuat, yang hebat, mandiri, tawakalnya luar biasa. Ketika ditinggal Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ditinggalkan di kota Mekah yang gersang, yang tidak ada kehidupan sama sekali, Siti Hajar berteriak pada Ismail hingga 3 kali. Terakhir Siti Hajar berteriak, apakah ini perintah Allah Tuhanmu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Lalu Siti Hajar mengatakan, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Terbukti hingga Ismail dewasa dan Allah masih memberikan kehidupan di satu tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Hingga Ismail tumbuh dewasa dan berkeluarga dengan istri yang pertama. Ibrahim tidak tahu ketika pesta perkawinannya Ismail dengan istri pertamanya. Lalu beberapa saat setelah perkawinan Ismail dengan istri pertamanya, Ibrahim datang dengan tidak menyamar. Ada sebagian orang mengatakan, oh Ibrahim menyamar. Bagaimana menyamar? Beliau datang dari Irak dengan menaiki onta. Perjalanan yang begitu melelahkan. 7 hari perjalanan darat. Kalau ditempuh perjalanan laut mungkin 7 hari juga. Tapi saat itu tidak ada mungkin perjalanan laut. Yang ada hanya perjalanan darat. Nabiullah Ibrahim dengan begitu lusuhnya, dengan begitu kumuh keadaannya, katakanlah begitu, datanglah ke rumah Ismail dan ditemuilah oleh istrinya yang pertama. Istrinya yang pertama ini tidak begitu bisa menghormati orang lain. Bagaimana bisa menghormati orang lain? Sama Ismail saja jahatnya luar biasa, dengan Ismail aja cueknya luar biasa. Ketika Ismail tidak mempunyai apa-apa, istrinya selalu ngomel, istrinya selalu mengeluh, istrinya selalu marah. Terbukti ketika Ibrahim datang dan ditemui, dia cuek-cuek saja. Tidak begitu hangat dia menyambut Ibrahim. Apa sebabnya? Ada yang mengatakan karena dia tidak tahu kalau itu Ibrahim adalah mertuanya. Karena dia tidak tahu. Karena Ibrahim menyamar sebagai orang lain. Bukan. Saya katakan bukan. Memang wataknya, sifatnya, kelakuannya, haliannya istri Nabiullah Ismail yang pertama memang kurang baik. Maka Nabiullah Ibrahim tidak lama di situ. Karena diperlakukan biasa-biasa saja. Tidak ada air minum, tidak ada basa-basi, tidak ada biasa saja, cuek saja. Ketika ditanya oleh Ibrahim, di mana nak suamimu? Jawabannya apa? Seperti orang-orang biasa, malah cenderung menjelekkan. Itu Pak Ismail itu apa itu? Paling yang main-main itu, tulin ke rumah teman-temannya. Dia itu pengangguran loh Pak. Di rumah yang bener ndelok. Itu jawaban yang pertama dari istri yang pertama. Apa kerjaan suamimu nak?
Kata Ibrahim, dia itu pengangguran, Pak. Gak punya apa-apa. Bayangkan, Nabiullah Ismail diperlakukan begitunya oleh istrinya. Engkau punya apa, nak, di rumah? Kok kelihatannya kehidupanmu kok? Iya, Pak. Belum selesai Ibrahim bertanya, disaut, dijawab oleh istrinya yang bertawa. Gimana punya apa, Pak? Ismail itu, wah, pokoknya yang jelek-jelek. Akhirnya, siapa yang tidak jengkel? Anaknya dijelek-jelekkan begitu. Ibrahim akhirnya pamit pulang. Ketika pamit pulang, Ibrahim menitipkan surat. Intinya, disuruh mengganti pelang rumahnya itu. Itu artinya disuruh ceraikan. Ceraikan istrimu ini. Cocok kok elek. Artinya kok elek. Raine elek. Terus gak ada api-api. Raine elek, atine elek, kelakuannya elek, cangkemnya elek. Disuruh ganti. Datanglah Ismail. Ismail datang. Ini bau, Ismail ini bau, orang tuanya ini tahu. Nabi antar nabi itu tahu. Kayaknya ada yang datang ini nih. Yo, wong iki welek. Dia lelek Nabiullah Ibrahim sama istrinya. Wah, Bu Mas. Wis aku gak kuat tengike iku lho. Sampeyan bayangno. Ismail itu bercanda. Bertanya ke istrinya, kaya ono sing teko iki mangono dayo ta. Ah, wis enak kan orang laki-laki ngomong gitu ke istrinya. Jawabannya menyala. Kaya asu. Wong welek, Pak. Mas tangi ambune masalah. Iku lho kaya gendeng iku lho. Rambutnya awut-awutan. Sikile masalah kaya wong bobolen yo. Ah, ngono. Pelek-elek, wong kene wong iku dasare cangkeme elek. Akhirnya Nabiullah Ismail tanya sama istrinya. Orangnya titip sesuatu ya. Loh, jare ini bojone ndok njero niatine. Lho kok ero iki Ismail? Kok ero iki bojoku nek wong titip? Iya masih iki lho mbok titip apa surat? Wah rusak gak nek diwaca iki lecek kaya wong iki. Dibukalah surat itu. Apa isinya? Ini tadi ayahku. Ingin mengunjungiku dan mengunjungi. Malulah istrinya ini. Nangis. Ya Allah, iki mang bapak maratuwaku ya kok gak iso aku ngapi-ngapi. Paling tidak aku ipo-ipo apik lah ndok ngarepe maratuwaku iki mang. Dan kalau ketemu Ismail menyampaikannya itu juga pura-pura ditambah-tambah. Ternyata di depan dia sudah mengungkapkan bahwa Ibrahim orangnya dekil, orangnya kusuk, kumuh, baunya nggak enak. Nangisnya itu dia menyesal begitu, menyesal. Akhirnya apa? Terus Mas, sambil nangis itu istri pertamanya, ya maaf. Ini ayahku tadi kau perlakukan bagaimana? Kok sampai akhirnya ayah ini menyuruh kita berpisah. Akhirnya berpisah. Ya, istri kedua kawin. Apa yang dilakukan oleh Ismail sama. Dia jaga sumur Zam-Zam. Kerjanya memang itu. Ketika ada orang yang ingin minta air diambilkan oleh Ismail, dikasih sedikit diterima, ada yang nggak ngasih juga nggak apa-apa. Itulah Nabiullah Ismail. Datanglah Ibrahim sama dari Irak. Ketika perkawinan keduanya, Ibrahim juga nggak datang, bukan menyamar. Datanglah Ibrahim, disambutnya luar biasa oleh istri keduanya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau kita ibaratnya ketemu dengan anak-anak lama, teman-teman lama, sambutannya itu hangat, panjang itu. Ahlan, ahlan. Padahal ya dikei teh tok kadang juga.
mafi saja ila syai. Ahlan. Tapi Ibrahim, Masya Allah, senangnya luar biasa itu disambut oleh istri keduanya. Akhirnya diambilkan air hangat, biasa, dikasih handuk lah istilahnya sekarang itu, untuk cuci muka, cuci kaki, ya. Diperlakukan begitu istimewa Ibrahim oleh istri keduanya Ismail. Tahu istri kedua Ismail bahwa itu Ibrahim mertuanya? Tidak tahu. Karena pernikahan keduanya Ismail ini tidak juga didatangi oleh Ibrahim, gak menyamar. Perjalanan Irak ke Mekah itu 7 hari, gak tahu itu. Akhirnya dia masuk ke dalam, bentar ya, masakkan daging, saya masakkan roti. Padahal Ibrahim tahu di dalam itu tidak ada apa-apa. Tahu Ibrahim, kehidupan Ismail itu sangat mengenaskan. Tapi merasa istri keduanya ini luar biasa. Sangat kasih kepada Ismail, menjaga Ismail. Ditanya oleh Ibrahim, apa kerjaan suamimu, wahai anakku? Gak tahu. Anakku ini sebutan, kalau orang Arab memanggil laki-laki itu anakku juga. Anak laki-lakiku. Kalau perempuan ya itu menunjukkan orang Arab. Istri, ya Allah Pak, alhamdulillah Pak, suami saya kerja di kantor Pak. Itu ibaratnya sekarang ya, saking menjunjung tinggi harkat martabat suami. Padahal Ibrahim tahu Ismail hanya menjaga sumur Zam-Zam. Wow, alhamdulillah Pak, kehidupan kami bahagia. Tidak kekurangan apa-apa Pak, serba kecukupan. Gimana kamu merasakan pernikahan dengan Ismail? Alhamdulillah Pak. So, pokoknya semua jawabannya didahului atau diawali dengan alhamdulillah. Ibrahim nangis di dalam hati. Begini hebatnya Nabi, istri anakku yang kedua. Maka gak panjang lebar, Nabiullah Ibrahim akhirnya pamit pulang dan memberikan surat. Gak lama kemudian Ismail datang. Sama perlakuannya dengan istri yang pertama. Kayaknya ada yang datang nih. Nih bahasa kita sekarang gitu lah ya. Akhirnya apa jawaban istri Nabiullah Ismail alaihissalam yang kedua? Iya Mas, alhamdulillah Mas, orang yang ganteng. Lambe ini tuh tapi api, ini paham ya? Mujamalai loh, api banget ini. Orangnya wangi, seger Mas, sehat, ganteng kayak sampean. Akhirnya apa? Masya Allah, itu tadi tak masakan gini-gini Mas, nggak mau orangnya. Padahal nggak masak apa-apa. Ya, satu riwayat meriwayatkan bahwa dimasakkan batu ya, digodok ya. Jadi ini daging kapan matengi? Akhirnya titip apa itu orang itu, katanya Ismail. Ini Mas, titip surat, dibaca oleh Ismail. Itu tadi ayahku Ibrahim. Nangislah istri yang kedua ini. Allah, Masya Allah Mas, sepurane Mas, aku kurang apik Mas. Iku mengkok roni, iku meng bapak sampean, ayah sampean, kalau saya tahu saya perlakukan jauh lebih hormat. Dah, jangan Ismail. Ini orang tuaku, dia mengatakan, peganglah istrimu kuat-kuat dan mudah-mudahan engkau tetap hingga nanti. Oke, sampai sini paham. Dua-duanya menangis. Istri pertama menangis, istri kedua menangis. Bedanya, istri pertama nangisnya itu malu, gara-gara nggak bisa sama sekali hormat kepada Ibrahim, cangkeme bosok. Bosok Ibrahim, bosok Ismail.
Kalau yang kedua nangisnya itu beda. Karena dia nggak tahu kalau itu mertuanya, tapi dia tetap menghormati. Lah dia nangis itu karena apa? Kalau tahu itu mertuanya, dia akan jauh lebih hormat, jauh lebih mengistimewakan Ibrahim, mertuanya. Dari apa yang kita bisa ambil pelajaran? Satu, untuk menghasilkan generasi-generasi yang hebat, yang tidak pernah hatinya itu lengah, syariatnya hancur tidak akan, lisannya tidak akan busuk. Istri yang kedua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai patokan pertama, sebagai rel pertama. Jangan sampai nanti generasi selanjutnya yang akan melahirkan Muhammad, patokan pertamanya ini hancur atau jelek. Oke? Di sini sebagus-bagusnya seorang ayah ketika istrinya jelek, maka akan melahirkan generasi-generasi yang jelek. Kalau Ismail bagus, terus kawin dengan istri yang dan mempunyai keturunan, saya jamin keturunannya pasti jelek-jelek. Maka Allah melindungi dengan berikan Nabi Ismail istri yang kedua yang bagusnya luar biasa. Bagus secara zahir, bagus secara batin. Kita lanjut di part kedua, rel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.